Halo traders, bertemu lagi dengan saya Swendi Simanjuntak dari Java Belajar Forex. Anda tentunya sudah tahu penggunaan moving average atau indikator osilator lainnya dalam trading. Nah, apakah Anda sudah dengar indikator moving average of oscillator atau OSMA? Sekarang saya akan membahas indikator ini dan penggunaannya dalam analisa teknikal forex dan emas. Baiklah, kita akan langsung saja mulai mempelajari apa itu indikator moving average of oscillator atau OSMA. Bisa juga dibalik jadi oscillator moving average. Bentuknya seperti ini. Ini adalah garis tengah atau garis 0. Sekilas OSMA ini bentuknya mirip seperti MACD. Jadi kalau para traders sudah ada yang atau familiar menggunakan MACD, tentunya ini tidak terlalu berbeda jauh ya, dan penggunaannya juga tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Baik, apa itu indikator moving average of oscillator? Indikator moving average of oscillator atau OSMA ini adalah sebuah tools teknikal yang mencerminkan perbedaan antara osilator MACD dan moving average MA ya, garis signal. Jadi mencerminkan perbedaan antara MACD dengan MA itu sendiri. Cara menggunakan indikator moving average of oscillator itu mudah ya. Tampilannya seperti ini tadi, seperti diagram batang atau histogram, di mana ada titik tengah atau titik 0. Jadi ada diagram yang berada di atas titik 0 dan diagram yang berada di bawah titik 0. Cara menggunakannya mudah sekali ya. Jadi kondisi batang atau histogram, dia ada di posisi mana? Di atas atau di bawah garis 0. Nilai OSMA atau indikator ini positif jika MACD berada di atas garis signal atau garis 0. OSMA negatif jika MACD berada di bawah garis signal atau garis 0. Sekali lagi saya ulang, cara menggunakannya atau membacanya adalah kita sederhanakan saja. Jadi di mana garis diagram batang ini atau MACD ini, apakah di atas titik 0 atau di bawah titik 0? Di atas titik 0 indikator ini positif, di bawah titik 0 negatif. Poin penting daripada penggunaan indikator moving average of oscillator adalah perubahan indikator ini dari penurunan ke kenaikan atau dari kenaikan ke penurunan. Jika terjadi pergerakan penurunan berubah menjadi kenaikan ya di daerah ekstrim atau daerah titik 0, itu merupakan sinyal ya, tandanya pembalikan dari turun menjadi bullish. Sementara perubahan OSMA ini, indikator bergerak yang awalnya naik, kemudian secara ekstrim terjadi penurunan. Itu merupakan tanda pembalikan, signal untuk bearish. Oke, sekarang kita akan memasang indikator moving average of oscillator pada MetaTrader. Saya menggunakan MetaTrader MT5, MetaTrader 5 dari broker PT Java Global Futures. Ini adalah tampilan yang biasa saya gunakan, candlestick dengan beberapa MA seperti biasa. Kemudian cara mengambil atau memasang indikator OSMA pada menu, bisa juga dari menu view, dari navigator, kemudian ambil dari indikator.
indikatornya masuk pada osilator, atau bisa juga dari insert indikator osilator. Kita pilih moving average of oscillator. Ini adalah sudah settingan default, jadi tidak perlu kita merubah settingan yang sudah ada. Tinggal oke saja, ya, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk warnanya dapat kita atur sendiri. Ya, ini tampilannya lebih menarik. Jadi ini adalah titik 0, kemudian di atas titik 0 adalah area positif, di bawah titik 0 area negatif. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Poin penting, perubahan OSMA dari penurunan ke kenaikan itu adalah signal bullish atau signal buy, atau bisa kita sederhanakan lagi, OSMA naik di atas 0, artinya moving average of oscillator ini, ya, kalau kita lihat dia bergerak naik di atas 0 dari bawah ke atas, maka ini adalah signal buy. Kita lihat ya, ada di signal buy-nya. Dimana yang ada signal buy? Contohnya di sini, ya. Sebelumnya OSMA atau indikator ini ada di bawah titik 0. Kemudian lama-lama bentuk diagramnya makin mengecil dan menuju ke titik 0. Setelah melewati titik 0 di sini, ya, ini sudah mulai masuk titik-titik rawan, ya. Perlu konfirmasi satu kali batang lagi atau satu lagi untuk semakin memperkuat bahwa terjadi perubahan dari area negatif ke positif di atas 0. Ini adalah signal bullish atau signal buy. Kemudian selanjutnya MACD ini terus bergerak naik dan candle harga juga bergerak naik. Indikator ini dapat memberikan kepada traders suatu signal atau adanya satu konfirmasi untuk mengambil posisi juga, ya. Mungkin bisa menunggu muncul 1, 2 atau 3 garis di atas 0, baru kita mulai open posisi buy. Disarankan memang time frame yang digunakan adalah time frame H4 ke atas, H4 daily dan seterusnya, untuk lebih menguatkan analisa kita. Contoh ini juga adalah Aussie USD. Ketika sebelumnya kita lihat di sini indikator bergerak di bawah 0, tapi ketinggiannya makin berkurang, semakin berkurang dan menuju titik 0. Nah, setelah titik 0 muncul diagram pertama. Nah, di diagram kedua ini sudah memberikan konfirmasi atau signal untuk ambil posisi buy. Jadi kita lihat lagi tadi cara penggunaannya cukup sederhana. Indikator itu naik di atas 0, ya, terjadi seperti crossing MACD dari bawah ke atas. Ini adalah signal buy, berarti pergerakan harga bullish. Ada perubahan dari bawah bergerak naik jadi bullish. Sebaliknya, indikator yang tadinya dari atas kemudian turun semakin merendah dan mendekati 0 dan cross melewati titik 0, maka ini adalah signal sell, jual. Artinya pergerakan harga semakin melemah. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada satu konfirmasi, ya, dimana tadi sempat mencoba
mau naik tapi tidak kuat melewati titik 0. Kemudian candle berikutnya masih di bawah 0 dan terus bergerak di bawah 0 ya. Kita tunggu saja 1 2 3 garis ini di bawah 0. Ini adalah signal untuk posisi sell. Kita lihat semakin turunnya semakin besar ya. Ini membuktikan bahwa kekuatan turunnya juga semakin kuat. Kita lihat USD JPY pada time frame H4 bergerak turun dan deras sekali, turun terus ya. Nah, tapi ketika penurunan sudah melewati titik terendah ini, kemudian lebih tinggi lagi dari sebelumnya, waspadai adanya kemungkinan rebound. Artinya yang sudah punya posisi sell mungkin sudah bisa menyelesaikan atau menutup posisi sellnya, karena ada kecenderungan harga bergerak rebound. Jadi gimana traders? Cukup mudah ya cara menggunakan indikator MA osilator ini ya. Nah, ini semoga dapat membantu Anda dalam membuat analisa teknikal sehingga mendapatkan konfirmasi untuk open posisi buy atau sell, sehingga Anda dapat meraih profit dari trading forex dan gold. Demikian pembelajaran dari kami Java Belajar Forex. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!